Film Women from Rhode Island akan mewakili Indonesia di ajang Academy Awards ke-97 atau Piala Oscar 2025. Sinema karya sutradara Jeremias Nyangun ini masuk daftar 95 besar dalam seleksi awal nominasi Oscar untuk kategori Best International Feature Film. Jeremias Nyangun selaku sutradara mengatakan, film Women from Rhode Island menggarisbawahi kehidupan penyintas kekerasan seksual setelah mengalami trauma tersebut. Lebih jelas sekali bahwa yang lebih penting dari semuanya penting peristiwa-peristiwa perjalanan dalam cerita itu, tapi jauh lebih penting lagi sebenarnya bagaimana kehidupan mereka after itu. Itu juga tidak kalah pentingnya, maksud saya itu gitu. Jadi ya nanti lihat yang Netflix ya. Menteri Ekonomi Kreatif Kabinet Merah Putih Teuku Rifki Harsya mengatakan potensi dari sineas-sineas Indonesia perlu mendapat atensi pemerintah dengan mendukung produksi dan pemasaran film. Kualitas sineas-sineas kita, kemudian juga dukungan juga untuk pendidikan mereka, hingga nanti ke produksi, kemudian juga pemasarannya. Jadi ini sebuah ekosistem yang memang perlu menjadi atensi dan dukungan kita bersama. Dan kita mempunyai potensi besar tidak hanya untuk market nasional tetapi juga masuk ke kancah global begitu. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyampaikan dukungannya terhadap film Women from Rhode Island yang berhasil masuk nominasi Piala Oscar 2025. Dirinya menilai melalui film, promosi pariwisata bisa saling berdampingan. Selain itu, dirinya menilai perkembangan industri perfilman di Indonesia kini semakin baik, mulai dari penggarapan dan ide cerita. Menurutnya, melalui film secara tidak langsung bisa mengenalkan potensi wisata yang ada di Indonesia, mulai dari makanan, adat istiadat, hingga tempat indah yang mendukung pariwisata. Women from Rhode Island yang saat ini masuk dalam nominasi Oscar ya untuk Best Feature. Kita berharap dia bisa tentu saja memenangkan, tapi kita perlu ingat menang atau tidak, tapi dia sudah masuk dalam Oscar itu hal yang patut untuk kita apresiasi. Sejauh ini Kementerian Pariwisata juga sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain karena kami tidak bisa kerja sendiri. Kami dengan Kementerian Ekraf, kemudian Kementerian Kebudayaan, juga Kementerian BUMN. Film Women from Rhode Island akan melalui 2 tahap seleksi, yakni tanggal 9 Desember 2024 untuk menentukan 14 besar nominasi. Apabila lolos, seleksi menuju Oscar akan dilanjutkan kembali pada 8 Januari 2025. Niko Anggriawan, Muhammad Zamzuri, Jipayana Putra, Kompas TV. Nah, itu tadi secuplik perjalanan di mana kita akan melihat salah satu sineas muda Indonesia ya, hasil karyanya akan mendunia, mengglobal. Wah, kita nominasi Oscar ya. Yes, Oscar benar sekali. Kita sudah bersama dengan teman-teman dari film Women from Rhode Island. Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Ada Mbak Rizka nih sebagai eksekutif produser. Boleh dikenalkan nih ada cast-nya, ada 3, siapa aja dan sebagai apa? Ya. Oke. Silakan. Langsung masing-masing ya. Ya, boleh. Saya dengan Rizka, eksekutif produser dan produser dari Women from Rhode Island. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Linda Adu, saya berperan sebagai Orpa. Orpa, oke. Hai, saya Irma Rihi sebagai Marta. Oke, Rihi sebagai Marta. Halo semuanya, saya Salum Ratuke berperan sebagai Berta. Sebagai Berta. Nah, oke, kita manggil nama aslinya aja ya. Boleh. Oke, kita ke sang eksekutif produser dulu. Ini kita cerita tentang film Indonesia yang akhirnya masuk seleksi di international film Oscar gitu. Apa yang menjadi latar belakang dan kenapa tema kekerasan pada perempuan yang menjadi highlightnya? Oke, sebetulnya ini adalah isu dunia. Berangkat dari sebuah kegelisahan kasus kekerasan seksual yang tidak pernah berhenti. Kemudian seringkali wanita itu menjadi point of view terhadap pelecehan seksual gitu. Itu sih. Oh itu, seperti itu. Dan bagaimana ketika pengajuan ataupun submitnya film ini untuk masuk ke Oscar sendiri? Oke, sebelum kita, karena kalau Oscar itu berbeda dengan kita submit ke festival internasional lainnya ya.
Jadi kalau Oscar itu benar harus negara yang menseleksi. Jadi ada panitia seleksi Oscar Indonesia dulu. Jadi kita diseleksi dari beberapa film yang mensubmit untuk seleksi di panitia Indonesia. Kemudian kita terpilih dari panitia seleksi Oscar Indonesia untuk mewakili Indonesia ke Oscar. Setelah itu terjadi serah terima antara pihak seleksi panitia Oscar Indonesia kepada saya produser untuk tektokan langsung dengan Oscar. Jadi kita yang mensubmit, kita yang menyiapin seluruh materi-materi Oscar yang menurut saya cukup rumit dan banyak sekali. Akhirnya kurang lebih sekitar 1 bulan proses QC dan pengiriman materi. Tanggal 22 November secara resmi Oscar email dan mengumumkan juga secara dunia bahwa Women from Rhode Island lolos seleksi resmi dari 85 negara yang mewakili filmnya masing-masing. Oke, luar biasa ya Mbak Rizka. Ini kan selain masuk dalam nominasi Piala Oscar, ada penghargaan lainkah yang didapatkan juga dari film Women from Rhode Island ini? Ya, sejauh ini per hari ini sih kita dapat sudah 40 laureat, makanya 40 penghargaan. layak lah ya masuk dalam Oscar, luar biasa. Insya Allah itu menjadi salah satu QC nggak sih ketika sebuah film mendapatkan banyak penghargaan, dan mau tanya juga apakah yang tayang di Indonesia dengan tayang di Oscar nanti sama atau ada beberapa yang hasil editing gimana? Kita memang beberapa versi ya. Kalau untuk Indonesia tentunya versi Indonesia. Kalau internasional versi internasional. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sensor. Sensornya? Ya. Jadi kalau untuk ajang internasional ya memang kita apa adanya film. Jadi secara gamblang aja gitu ya. Betul. Kalau di ini banyak sensor-sensornya. Banyak sensor. Nah, untuk gambaran Piala Oscar ini sebetulnya apa sebetulnya yang dinilai gitu? Sebuah film bisa mendapatkan Piala Oscar atau bahkan masuk dalam nominasi itu seperti apa sih Mbak Rizka? Mungkin secara keseluruhan yang dinilai adalah kualitas filmnya. Tapi tentu memang menjadi satu point of view juga ketika memang film-film tersebut juga berkeliling di festival-festival lainnya. Gitu sih. Oke, kita sekarang tanya-tanya nih sama pemeran-pemerannya nih. Wah, saya sangat bersyukur sekali hari Minggu pagi ini karena saya berada di antara wanita-wanita cantik ini. Wow, hari Minggu saya menjadi lebih luar biasa. Oke, Kak, kita mau nanya dari proses casting dan proses reading sampai syuting. Apa yang menjadi inspirasi ataupun menjadi wah ini keren banget seperti itu kalau dari karakter yang Kakak bawakan? Kalau saya kebetulan terlibat dalam film ini juga sangat kebetulan. Karena sama sekali nggak berminat, karena saya merasa saya nggak punya kemampuan di situ, dan waktu tahu bahwa ada PH yang mau buat film di Rote dan memakai anak-anak lokal, saya sempat yang aduh nggak mungkin deh. Pesimis dulu. Iya, karena maksudnya Pulau Rote, siapa sih yang tahu Pulau Rote di mana? Nggak semua orang tahu. Terus pakai orang lokal, nggak mungkin sekali. Sedangkan kita di Rote itu nggak ada bioskop. Seperti itu. Jadi akhirnya ya, karena waktu itu saya dicari, ada casting director yang mungkin mencari peran Orpa saat itu mungkin mengalami kesulitan atau gimana. Akhirnya mereka nggak tahu cara dapetin aku gimana, pokoknya aku dihubungi, akhirnya disamperin ke rumah, dikasih tahu ya nanti ceritanya tentang begini dan begini, penulisnya siapa. Ya aku waktu itu hanya untuk mencoba untuk ramah sama orang, karena kan dari tempatku, di kota Rote di Baa ke tempatku kan jauh. Jadi aku cuma berpikir kasihan udah jauh, ya aku ikut aja akhirnya. Oh aku harus ngapain nih? Ya disuruh nangis, disuruh marah-marah, oke. Tapi setelah membaca ceritanya, membaca mungkin cerita perjalanannya si objeknya, seperti apa Kak Linda? Tertarik karena di situ menggambarkan seorang perempuan ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya, dan kebetulan saya juga seorang ibu dan saya pernah merasakan menjadi seorang ibu tunggal. Jadi relate ya gitu? Iya, jadi tertarik sih itu. Proses syuting waktu itu berapa lama sih? Apa yang jadi tantangan selama proses syuting Women from Rhode Island? Kalau kita proses syuting besarnya cuma 29 hari, tapi dari reading dan lain-lain itu 3 bulan. Dan kalau dibilang tantangan, semuanya tantangan
tantangan karena kebetulan kita 99% semuanya tuh baru. Kita nggak punya pengalaman dengan basic pekerjaan latar belakang yang berbeda-beda, jadi semuanya sangat pengalaman pertama buat kita yang luar biasa. Shalom dan Mbak Irma sudah pernah main film kah sebelumnya atau gimana nih? Belum pernah sama sekali. Sama sekali belum. Film pertama ya? Iya, film pertama. Pengalaman dari kakak gimana untuk film pertama ini? Dengan karakter yang dirimu bawain? Kalau semuanya mungkin kalau mama sama kakak dipanggil, kalau Salum ikut casting 3 kali waktu itu. Pernah ke Rote juga untuk awal casting ke Rote, belum pernah ke Rote sama sekali. Tapi cuman lihat poster terus kayak dalam hati kayak harus ke sana, harus ke Rote. Jadi akhirnya ke Rote casting, terus nyari mama juga susah karena untuk fisiologi muka harus sama. Jadi nunggu mama, udah dapat login mama, terus nyari kakak lagi susah. Tapi mirip ya? Iya. Mirip banget loh. Ya pokoknya cari kakak lagi susah, jadi kayak sempat putus asa kayak udahlah kayaknya mungkin diganti ke pemeran yang lain gitu atau sama sekali nggak ikut terlibat. Tapi akhirnya ketemu kakak Marta lagi dan ya berhasil lah walaupun ada tantangan tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau dari karakter yang dirimu bawain, yang berhubungan yang sepertinya wah ini saya banget itu apa? Kalau Salum dalam karakter Berta kan anak SMA kan, melambangkan milenial 17 tahun. Jadi mungkin karakter yang sama sih periang, ceria. Berta tuh harus ceria, periang. Tapi waktu itu Salum umurnya udah 20, udah kuliah semester 7, tapi harus peranin 17 tahun kembali. Kembali lagi. Apakah mudah bagaimana? Agak sedikit susah sih sebenarnya. Tapi kayak ya kembali lagi ke diri sendiri. Sukanya ceria, sukanya cerewet, sukanya ngomong, jadi ya masuklah ke Berta. Masuk banget ke Berta. Kalau Kak Irma gimana bangun chemistry deh mungkin dengan pemain-pemain yang lain? Ini kan sebagai satu keluarga ya, sebagai ada ibunya, ada adiknya, gimana nih? Ya itu kita ditempatkan satu tempat rusun di Rote dan kita bertiga satu unit kamar. Jadi setiap hari itu bertemu mama, bertemu adik, terus keluar kamar ketemu pemain lain, kita reading setiap hari dan itu sangat membangun chemistry kita. Dan satu hal yang Bapak Jerry kasih kita pesan, lakukanlah semua itu dengan hati. Oh, of course. Kalau pakai hati pasti terlihat ke hati. Sampai pesan kita itu sampai. Luar biasa. Kalau dari karakternya sendiri yang diperankan, yang relate sama kehidupan sendiri apa? Introvertnya sama sih. Introvert ya. Kalau adiknya extrovert. Oh, jadi introvert dan extrovert. Bergabung dalam satu. Saya mau penasaran Mbak Rizka, waktu menemukan case-nya, ini kan juga tadi dikatakan susah mencari pemeran-pemerannya, kemudian juga tantangannya adalah bagaimana ke Rote gitu cari pemainnya. Apalagi sih mungkin yang menjadi tantangan dalam mencari pemainnya dan menggabungkan kemudian terbentuklah chemistry itu antar pemain. Sebetulnya menjadi tantangan itu karena memang director kita perfect dalam memilih cast ya. Jadi memang dia percaya bahwa karakter naskah itu menemukan cast-nya gitu. Karakter itu menemukan pemeran-pemerannya gitu kan. Jadi tantangannya itu lebih ke katakan lagi nih untuk sosok Marta ya, yang ini udah cocok nih, tapi ternyata matanya nggak main nih, Riz gitu kan. Nah Marta nih dari matanya itu udah genangan, jadi oh ini nih, jadi memang kayak ada rasa oh belum tek gitu. Nah itu yang lebih susah karena merasa pakai perasa tek-teknya itu loh, itu sih. Oke, harus ada ini ya, feeling juga kah gitu untuk nemuin pemain-pemainnya? Jadi itu kayak beneran kayak apa, batin. Batin. Itu susah sekali gitu. Nah terus kalau misalnya ada nggak sih pemain yang selain dari Rote gitu, terus untuk logatnya gitu, nah itu gimana nih Mbak Rizka? Kalau pemain kan semua rata-rata NTT. Dari NTT semua. Betul, jadi memang dialek itu ya memang mereka bisa. Sudah asli dari sana. Beda-beda saja, misalnya kayak dari Sabu, Rote, gitu, Rote. Ada yang dari anak buah. Iya. Tapi logatnya sama semua ya? Mirip, logatnya agak mirip. Pas pertama filmnya
dimunculkan begitu ke publik, nyangka nggak sih akan masuk ke Oscar? Oh, kita jawab kalau ini pasti kita kompak. Tidak banyak. Tidaknya udah bisa selesai aja udah bersyukur ya. Iya, karena kita bikin saja film yang bagus sudah. Itu saja waktu awal. Selesai aja tuh udah kayak kita bersyukur gitu. Bersyukur banget udah selesai. Kalau tanggapan dari warga lokal, warlocknya di Rote seperti apa ketika melihat film ini ternyata wow, mau go internasional seperti itu? Wow, mereka sangat-sangat antusias. Iya, antusias. Tapi ya ditungguin ya. Iya. Rame dong berarti. Rame banget. Sangat-sangat antusias. Dan ramah-ramah ya di sana. Ramah-ramah bener. Aduh. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngobrol soal Oscar-nya ini, kita tahu akan ada vote di sana. Bagaimana dan siapa saja yang bisa mengambil suara untuk bisa nanti film itu bisa memenangkan Piala Oscar itu? Iya, betul. Jadi kalau vote itu adalah yang bisa mengevote adalah Akademi Dunia. Jadi member Akademi Dunia. Jadi tidak bisa kita orang Indonesia gitu yang tidak punya member tuh tidak bisa. Itu sih. Nah kalau mau beri dukungan gitu masyarakat gimana nih? Kalau beri dukungan itu sangat banget kita butuh dukungan seluruh warga negara Indonesia. Tentunya untuk menggaungkan bahwa hey Oscar gitu. Ada loh dari Indonesia perwakilannya film Women from Rhode Island di Oscar 97 ini. Karena betul karena dari 85 film yang mewakili 85 negara. Ini si juri hanya menontonnya 15. Jadi butuh gaung. Butuh gaung di sosial media, apalagi kita warga Indonesia. Betul. Fasih dengan sosial media. Kita gempur. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Sejeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sama kayak di film-film tuh, setiap hari orang baik, orang jahat, sama-sama lahir. Seperti yang Mama sudah pernah bilang, sebagai laki-laki yang terlahir dari kelamin yang berdarah, Martha, kita minta maaf. Martha apa kabar? Damar, Martha hamil. Beta setuju. Siapapun harus dicurigai, termasuk beta. Mama Maria, ini pelajaran untuk ketong semua anak cucu. Kalau ini kejadian memang pernah terjadi dan soalnya akan terulang lagi. Sedih loh. Aku nonton itu kayak terperangkap tapi ngelihat orang lagi main-main gitu. Itu Shalom yang memerankan pas itu ya? Atau Kak Irma? Oh Kak Irma. Pas itu pas memerankan itu kan kayaknya kita aja ngeliatnya nangis ya. Nah itu Kak Irma gimana waktu itu? Aku mencoba berusaha menempatkan diri sebagai korban di situ. Bukan Irma tapi itu Martha. Apa adegan yang tersulit waktu berperan di film ini? Banyak ya. Salah satunya apa adegan tersulit yang nangis sekarang? Kah gitu? Ya, ada satu scene awal kita itu Pak Jerry suruh saya untuk nangis tapi nggak boleh berteriak. Hanya air mata yang keluar tanpa ekspresi. Apa yang dibayangkan? Apa yang dibayangkan? Tapi harus dari satu mata. How come? Bisa diatur kan nanti. Itu dia. Mungkin dari Tuhan yang ngasih. Apa yang kamu bayangkan ketika melakukan adegan itu? Ya itu tadi aku menempatkan diri aku sebagai Martha yang kehilangan orang tuanya dengan traumatik yang sudah aku alami sebelumnya itu ya membuat aku jadi
Oke, aku bisa. Bisa dipraktekkan? Iya, bisa dipraktekkan nggak? Kita penasaran nih kalau nggak. Atau makan saya. Coba. Aduh, gimana ya? Agak susah kalau kembali lagi ke masa. Atau dialog yang paling mengena, yang paling susah sampai bikin nangis itu apa? Itu yang pas adegan melahirkan sama. Oke. Itu aku terbayang adik aku udah hilang. Oke. Jadi hanya bisa mendengar suara-suaranya saja. Kalau sebagai adik, apa adegannya ataupun kalimat-kalimat apa yang mengena sampai sekarang? Kalau Berta kan periang, jadi semua kena sih. Ada dialog yang khusus yang kayak ini gue banget nih kayak gitu. Ada sih waktu itu sama pemeran namanya Om Kobis. Terus ada juga sebenarnya sama kakak sih. Dua boleh nggak dua? Boleh. Sama kakak dulu lah. Coba sama kakak gimana? Ada Coba. dialog. Coba. Coba kita studio action gitu. Action. Silakan. Berta, Apa? turun. Tadi naik pakai apa? Soalnya tahu naik sa. Tuh, apa yang kakak pegang tuh? Ini ada depu anak. Kas pulang, nanti depu induk mati. Ih, kasihan, tapi dia kayak Nanti anjingnya. Apa itu apa tadi dia? anak burung. Anak burung. Waktu dia naik ke pohon, dia nggak tahu turun. Iya. Ceritanya aku naik ke pohon tapi nggak bisa Nggak tahu turun. Pakai rok lagi, hebat banget. Luar biasa. Kalau itu tadi saya nanya ke Irma, kalau Mbak Linda gimana nih? Apa yang paling berkesan ketika berperan sebagai ibu terutama? Waktu itu waktu si Marta mau melahirkan, terus si Orpa bingung karena Berta hilang, belum ketemu. Ada dialog-dialog di situ yang kayak Orpa, dia di satu sisi dia mikirin anak bungsunya yang belum ketemu, nggak tahu kemana. Terus si Marta yang lagi hamil, kayak gitu. Banyak sih Orpa kayaknya dari scene awal sampai akhir kayaknya nangis semua. Nangis semua. Nggak capek itu nangis. Tapi udah nggak tahu mau nangis gimana lagi. Masing-masing pemain nih kan kita tahu syutingnya di Pulau Rote yang tadi kita lihat ya, grafisnya tuh bagus sekali gitu. Bukan grafis lagi itu, benar-benar nyata saya belum pernah ke sana gitu. Harus. Amin gitu ya. Boleh diajak gitu. Kita liputan ke sana liburan ya. Nah, lokasi-lokasi mana saja yang menjadi point of view-nya, terus ini berkesan banget. Kalau dari lucu banget tuh biri-biri. Kalau dari Berta? Kalau dari Berta, rumah kita sih. Iya. Rumah Orpa. Bawa Batu Termanut, terus depannya laut yang bagus banget. Jadi kembali ke rumah kita. Tapi rumah itu dibangun. Dibangun 3 set. Sebelumnya nggak ada rumahnya. Dan sekarang ada di sana kah? Masih ada. Masih ada. Nantinya akan dijadikan museum kah, Ibu? Tapi sayangnya kurang diperhatikan. Jadi sepertinya memang kebetulan saya juga seorang ASN, orang pemerintahan. Jadi mungkin setelah ini akan pulang, akan ketemu mungkin PJ Bupati sama Bupati terpilih untuk supaya kalau bisa rumah itu diperbaiki, dijadikan salah satu objek wisata. Kita bisa ikut kali ya, Tak ya? Ayo. Kalau filmnya kan juga ada ya kayak Laskar Pelangi itu. Iya. Sekarang jadi Maunya tempat seperti itu, maunya seperti itu. Wajib Kompas TV mesti ikut. Bisa nih. Nah, kalau dari sebagai eksekutif produser sendiri, nih Kak, akan dilihat dan juga akan tayang di Oscar dengan tampil apa adanya. Bagaimana tadi kalau tadi submitnya harus di vote-nya sama Akademi Oscar di dunia. Kita sebagai warga negara Indonesia yang harus proud, harus bangga, apa yang harus kita lakukan? Gaung apa yang harus kita bunyikan di sosial media? Sebetulnya kan memviralkan bahwa film Indonesia Women from Rote Island di ajang Oscar 2025. Karena memang yang kita butuhkan adalah terdengar di internasional ya. Itu sih. Jadi memviralkan itu yang kita butuhkan. Hashtag-hashtagnya mungkin. Hashtagnya itu Indonesia Goes to Oscar. Hashtag Women from Rote Island Goes to Oscar. Dan men-tag The Academy. Jadi kalau di media sosialnya mereka tidak Oscar ya, tapi The Academy. Semudah itu harusnya bisa lah ya. Kalau pemirsa Kompas TV ini melakukan ya kan. Nah, Mbak Rizka,
kalau kita lihat kan juga beberapa film di Indonesia juga sempat masuk juga nominasi di Academy Awards ini. Nah, apa yang menjadi pembeda atau yang harus diperhatikan juga bagi sineas mungkin untuk nantinya bisa berkarya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, termasuk juga untuk film Women from Rhode Island ini, apa yang bisa jadi highlight gitu di Oscar kali ini? Oke, sebetulnya gini, setiap festival itu mempunyai tesnya masing-masing. Sebetulnya kalau memang jika pemerintah mendukung penuh mungkin seperti tahun ini dan semoga tahun depan itu lebih baik karena memang sudah tersistem, harusnya memang ada dari Indonesia itu kayak sebuah sistem pembentukan panitia Oscar. Jadi siapapun PH yang terpilih itu mereka tidak pusing lagi menjalankan rules Oscar. Jadi sehingga mereka tuh para filmmaker dengan mereka tuh pakai biaya bikin film sendiri dengan membawa nama Indonesia ke internasional, ke kancah dunia, lebih semangat lagi untuk bikin film. Bahkan mungkin next kalau pemerintah sesupport ini misalnya ya, filmmaker itu khusus bikin tesnya Oscar. Nah itu tadi ya. Itu. Jadi nggak asal misalnya, oke, terbaik Indonesia saat ini filmnya lagi ini terus dikirim ke Oscar gitu. Mungkin sekarang lagi temanya misalnya tentang film kita yang memang art movie dan segala macam. Tapi kalau misalnya tidak dapat perhatian dari pemerintah misalnya, jadinya akhirnya tidak ada film-film yang khusus memang untuk berkompetisi secara internasional. Siap. Nah, kedepannya nih, kita ada di segmen terakhir ini, kedepannya dari teman-teman sendiri seperti apa? Apakah ada season 2-nya atau seperti apa? Ada kelanjutannya? Senyum semuanya. Atau ingin bahwa nilai yang dibawa soal kekerasan seksual ini bisa lebih luas lagi, bisa masyarakat lebih aware lagi soal lebih peduli lagi. Oke, kalau mungkin pesan-pesan yang mau kita sampaikan lewat film ini adalah untuk supaya jangan lagi ada kekerasan atau mengurangi angka kekerasan seksual, entah itu kepada perempuan atau laki-laki, anak-anak, karena kan korbannya itu kan bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun ada. Jadi itu kita mau bilang bahwa film ini kami persembahkan untuk kalian semua di luar sana yang menjadi korban kekerasan seksual, bahwa kalian layak untuk hidup lebih baik, kalian layak untuk punya masa depan yang lebih baik karena kehidupan kalian sangat berharga. Oke, minta dukungan dong dengan bahasa Rote. Coba, oke. Oke, bahasa Rote boleh? Oke, bahasa Kupang. Oke, bahasa Kupang. Oke, buat bosong semua di luar sana, tolong dukung Kotong Pu Film, Women from Rhode Island, supaya bisa lolos nominasi Oscar 2025. Sukses tentunya ya. Semoga yang jadi terbaik. Harapan kita semuanya film Indonesia bisa masuk 5 besar, di mana kita bisa and the enemies goes to. Udah cocok ya. Udah cocok ya, perwakilan Indonesia. Oke, terima kasih untuk hadirnya. Terima kasih. Buat terbaik untuk filmnya dan kita sama-sama dukung film Indonesia untuk goes to Oscar. Demikian Sapa Indonesia Akhir Pekan, saya Andre Sinaga. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat Akhir Pekan. Sama kayak di film-film tuh, setiap hari orang baik, orang jahat, sama-sama lahir.